Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian Selistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan pesan di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Kita masih membahas rangkaian ayat-ayat puasa yang kita bahas surah Al-Baqarah ayat 183, yang kali ini judulnya kita bahas seruan puasa dalam fi'il madhi. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang nida, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah memerintahkan berpuasa, maka Allah menggunakan panggilan yang sifatnya langsung, direct, yaitu ya ayyuhallazina amanu, tanpa ada kul yang sifatnya indirect. Nah, berikutnya ketika Allah memanggil orang beriman berpuasa, maka kata iman itu diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata amanu itu dalam ilmu morfologi Arab atau ilmu saraf disebut dengan fi'il madhi atau kata kerja untuk masa lalu atau past tense, amanu. Dia fi'il. Di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan misalnya surat An-Nur ayat 31, Allah juga memanggil orang beriman, tapi bukan dalam bentuk kata kerja, melainkan dalam bentuk kata benda atau isim. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi ketika Allah menyuruh ya perempuan-perempuan untuk menutup auratnya, ya kata Allah, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah kalian para perempuan memanjangkan kerudungmu sampai menutupi dadamu. Kira-kira begitu perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan para wanita menutup tubuhnya dengan jilbabnya atau kerudungnya. Yang kerudung itu harus sampai ke dada, cuyup. Nah, ini perintah Allah. Tapi ketika ada yang melanggar, Allah suruh mereka bertaubat. Tapi ya mereka yang beriman tadi, yang mukminat tadi, itu yang dipanggil untuk bertobat itu karena tidak memakai kerudung, maka dipanggilnya mukminun. Ya, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dalam bentuk kata benda atau isim fa'il. Kenapa panggilan puasa itu kata kerja, amanu, orang yang beriman? Kenapa tidak panggilannya kata benda, ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam? Bisa. Ya, redaksi seperti itu bisa saja. Seperti di surah An-Nur tadi, ya, fatubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Tapi tidak. Di ayat puasa Allah menggunakan kata kerja untuk orang beriman, aman, untuk menutup tubuhnya perempuan, ya, memakai kerudung yang dalam, itu panggilannya al-mu'minun. Walaupun kenapa dari al-mu'minat berubah jadi al-mu'minun ketika bertaubat melakukan kesalahan, mungkin di episode yang lain nanti kita bahas. Tapi poin pentingnya panggilan untuk menutup aurat itu dengan kata benda, al-mu'minun. Untuk puasa, aman. Apa bedanya kata kerja dan kata benda? Kata kerja itu bersifat temporal. Dia terkait waktu, ya, masa lalu, sekarang atau akan datang. Itu sifat kata kerja. Dia namanya tajadud. Tajadud itu berubah-ubah, tidak permanen, tidak konstan. Ya. Jadi saya kenyang, saya misalnya makan, ya makan, kadang nanti makan lagi, nanti tidak lagi, kan tidak selalu. Orang makan itu tidak selalu. Kalau saya bilang ana akal tuh, itu saya makan mungkin di masa lalu, nanti tidak lagi. Ya,
Atau kalau saya bilang huwa yakzib, dia berbohong, mungkin dia sekarang berbohong. Kemarin dia tidak berbohong, atau mungkin besok dia tidak berbohong. Itu sifat kata kerja begitu. Namanya tajaddud. Dia selalu berubah-ubah. Beda dengan kata benda atau isim. Isim itu sifatnya istimrar, ad-dawam. Itu kaidahnya. Dia sifatnya permanen, terus-menerus, tetap, konstan. Itu namanya ad-dawam. Ya. Itu sifat kata benda. Kalau saya bilang huwa kazib, dia pembohong, itu sifat bohong permanen. Dulu, sekarang, terus, akan datang, sampai kapanpun dia bohong terus. Huwa kazib, kata benda itu. Itu bedanya. Jadi kalau yakzib, kata kerja, atau kaziba, itu bohongnya temporal. Ya. Tapi kalau kazib, bohongnya unlimited, permanen, ya, konstan. Itu bedanya kata kerja dan kata benda. Coba perhatikan. Surah Al-Had ayat 77, ketika Allah menyuruh ya orang salat, ruku, sujud, beribadah, maka panggilannya ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Jadi kata Allah, hai orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu. Yang dipanggil itu amanu, kata kerja. Kenapa begitu? Karena ibadah ini, ruku, sujud, salat, semua orang yang bersyahadat, walaupun imannya belum konstan, walaupun imannya berubah-ubah, walaupun imannya fluktuatif, dia wajib salat. Dia wajib beribadah. Karena ibadah itu konsekuensi beriman. Siapa saja yang sudah mengaku beriman, ya, bersyahadat, maka konsekuensinya dia wajib beribadah. Terlepas imannya itu belum maksimal. Nah, itulah kenapa ketika perintah beribadah itu panggilannya amanu. Karena ibadah itu tanpa melihat kualitas iman, tanpa melihat lama beriman. Bahkan hari ini beriman, dia langsung beribadah. Kenapa amanu? Tapi lihat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ketika Allah bicara tentang salat orang yang khusyuk, mereka yang surganya Firdaus paling tinggi, yang disebut Allah bukan amanu, bukan orang berimannya amanu, tapi al-mu'minun. Kenapa? Karena hanya orang yang imannya sudah sempurna yang bisa khusyuk. Kira-kira begitu. Hanya orang yang imannya sudah stabil, sudah konstan, sudah permanen, yang bisa mencapai salat tertinggi. Tapi salat yang standar, amanu, semua. Bagaimanapun kualitas imannya. Tapi kalau sudah khusyuk bicaranya, tidak amanu. Allah tidak mengatakan, qad aflahal lazina amanu. Tidak. Tapi qad aflahal mu'minun. Kenapa? Karena mukmin itu iman yang sudah sempurna. Isim. Iman yang tidak berubah lagi. Konstan. Istimrar. Dawam. Iman yang sudah permanen. Kalau orang imannya sudah sempurna, sudah permanen, sudah konstan, ya, maka salatnya pun akan mencapai level yang paling tinggi, dan itulah khashi'un. Jadi konsepsi bahasanya, kalau sesuatu yang belum permanen, yang berubah, yang tidak stabil, itu kata kerja. Tapi kalau dia sudah stabil, sudah permanen, sudah konstan, sudah sempurna, kata benda. Baik. Kenapa tadi ayat puasa perintahnya amanu? Ya, kata kerja. Berimannya amanu. Kenapa tadi di surah An-Nur perempuan menutup badannya dengan kerudung yang dalam, ya, yang perintah Allah tadi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kenapa untuk menutup aurat bagi perempuan yang dalam tanda kutip kerudung yang dalam tadi itu ayyuhal mu'minun, ya. Ingat ya, ayyuhal mu'minun itu untuk muzakkar. Kenapa berubah dari muannas ke muzakkar, nanti di bagian lain kita bahas. Tapi dalam bagian ini kita hanya fokus kepada kata al-mu'minunnya dalam bentuk isim. Baik. Kenapa menutup aurat atau memakai kerudung dalam al-mu'minun? Kenapa tidak amanu atau amanna untuk perempuan misalnya? Karena menutup aurat, memakai kerudung yang dalam, ya, itu diminta perempuan yang imannya sudah sempurna, imannya sudah stabil.
Kalau ada perempuan baru bersyahadat, jangan suruh pakai kerudung dalam langsung, nanti tidak jadi dia tinggalkan Islam itu. Oh, berat katanya. Perempuan menutup auratnya dalam pengertian memakai kerudung yang dalam tadi sampai ke dadanya, itu harus melalui proses yang panjang, bertahap. Bina dulu imannya. Yang penting dia ibadah dulu. Sudah salat dia, sudah puasa dia. Ya, ibadah standar dulu. Soal menutup aurat, memakai kerudung yang dalam, jangan di awal. Kira-kira begitu pesan. Jangan begitu syahadat langsung pakai pakaian dalam itu apa jilbab. Enggak, jangan. Nanti kalau dia sudah al-mu'minun atau sudah mukminat, kullil mukminat. Kalau dia sudah mukminat nanti. Bila imannya sudah konstan, sudah stabil, sudah tidak akan berubah lagi, baru suruh dia pakai jilbab yang dalam. Begitulah bijaksananya Al-Quran. Jangan tiba-tiba orang baru mengenal Islam, langsung dipaksa pakai kerudung dalam. Jangan. Allah tidak menginginkan itu. Kalau ibadah betul, amanu. Ya, irka'u, wasjudu, sujud, ruku, ya, wa'budu, itu semuanya amanu. Asalkan dia sudah bersyahadat, langsung salat. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk memakai jilbab yang dalam, itu nanti. Biarkan imannya konstan, stabil. Menariknya tadi puasa, Allah tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhallazina amanu. Kenapa begitu? Puasa diwajibkan bagi siapapun yang sudah mengaku beriman. Walaupun imannya baru setengah menit. Hari ini dia bersyahadat. Andai dia bersyahadat jam 12 siang, sampai sore dia puasa. Walaupun dia tidak sahur. Begitu ketentuannya. Jadi kalau dia bersyahadat siang ini, dia tidak mesti menunggu besok, fajar besok baru mulai puasa. Tidak. Siang itu pun dia mulai puasa. Walaupun tidak wajib, walaupun tidak dikasih dosa kalau dia ada puasa. Tapi begitulah hebatnya ibadah puasa. Hingga orang yang imannya baru pun sudah melaksanakan puasa. Andai Allah mengatakan ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam, maka yang puasa itu para ustadz saja. Para ustadz, para alim ulama. yang imannya belum stabil, belum puasa. Kenapa? Kan al-mu'minun panggilannya. Ini Allah tidak panggil mu'minun, amanu. Siapapun yang sudah bersyahadat, dia wajib puasa. Tidak salat, itu lainlah soal. Salat itu bab lain lagi. Dia berdosa besar, tapi puasa tetap. Makanya jangan ada pendapat yang mengatakan yang tidak salat tidak wajib puasa. Siapa bilang? Allah mengatakan amanu. Amanu itu iman yang sekecil apapun. Walaupun sebesar zarah ada iman di hatinya, puasa. Jadi tidak ada hujah bagi orang yang sudah bersyahadat untuk tidak puasa. Kenapa? Allah menggunakan fi'il, madi. Bahkan fi'ilnya madi lagi, bukan mudari. Karena kalau mudari, ada lagi masa istimrarnya. Ya, karena mudari itu ya hal wastikbal, sekarang dan terus akan datang. Kalau amanu, pas iman di masa lalu pun wajib dia puasa. Itu rahasianya kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun. Tapi Allah katakan ya ayyuhallazina amanu untuk menunjukkan bahwa ibadah puasa wajib bagi siapapun yang memiliki iman, walaupun hanya imannya sebesar zarah, walaupun imannya mungkin di masa lalu dan tidak diperbaharui lagi imannya dengan ibadah. Karena kan yang memperbaharui iman kita ibadah. Kalau kita terus melakukan salat, iman kita makin baru. Walaupun dia tidak salat, karena imannya sudah ada di masa lalu, dia sudah pernah bersyahadat, walaupun dulu waktu menikah saja, ya tidak apa-apa, dia wajib puasa juga. Jangan tunggu iman sempurna dulu. Kalau khusyuk, memang imannya sempurna. Makanya kad aflahal mu'minun. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu rahasianya kenapa Allah tidak menggunakan ya ayyuhal mu'minun dalam kata benda, tapi dalam kata kerja past tense. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka semua Anda yang sudah mengaku beriman, yang pernah bersyahadat, walaupun waktu berkhitan saja pernah bersyahadat, Anda tetap wajib puasa. Ingat ya, puasa kewajiban bagi semua yang ada iman, walaupun sebesar zarah iman itu ada di hatinya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.